Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan mencoba untuk memberikan salah satu pengetahuan mengenai penarikan makhluk gaib ataupun penarikan benda. Di sini saya ajarkan, mudah-mudahan nanti bisa dipahami oleh panjenengan dimanapun Anda berada, untuk belajar penarikan gaib ataupun penarikan benda pusaka. Yang harus Anda latih terlebih dahulu adalah meditasi. Ya, duduk meditasi dengan menenangkan pikiran dan mengolah nafas kita ini bisa untuk membangkitkan cakra yang ada di dalam tubuh kita. Di sisi lain juga, meditasi sangat penting untuk kesehatan. Jadi ketika panjenengan duduk bermeditasi, ya, untuk beban permasalahan itu disingkirkan terlebih dahulu. Ya, kita berserah diri, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya yang sudah menerima ijazah gemblengan dari saya, gunakanlah ilmu kunci hariannya yang bismillah la haula wala quwata illa billah, itu dijadikan wirid ketika panjenengan sedang bermeditasi. Insya Allah bisa untuk membuka penglihatan panjenengan, penglihatan gaib ataupun bisa disebut dengan kebatinan ataupun terawangan. Jadi ketika panjenengan duduk bermeditasi, ini khususnya yang sudah pada menerima ijazah dari saya lewat media gelang ataupun tasbih, gunakanlah ilmu kunci harian yang lafadznya bunyinya seperti ini: bismillah la haula wala quwata illa billah. Ini dijadikan wirid dalam hati ketika panjenengan sedang bermeditasi. Dan setiap gemblengan dari saya melalui tasbih ataupun gelang itu sudah ada minyaknya seperti ini. Minyaknya hitam. Nah, minyak ini dioleskan di telapak tangan panjenengan ketika Anda ingin mewirid ilmu kunci hariannya ataupun sanad keilmuannya. Lakukan meditasi ini, jadikan harian untuk panjenengan. Ya. Untuk sanad keilmuannya ditawasulin setiap malam Jumat. Ya. Dan nanti ketika panjenengan ingin mempraktekkan menarik suatu gaib ataupun menarik suatu benda, yang pertama, minyak yang dari saya ini yang warna hitam seperti ini itu dioleskan di telapak tangan, ya. Dioleskan di telapak tangan, lalu kalian harus bisa mengolah nafas panjang. Mengolah nafas panjang dalam arti di sini kalian harus bisa menghimpun nafas panjang, ya, karena Anda harus bisa membaca surat Al-Fatihah dalam 7 kali tahan nafas. Ya. Nah, disitulah agak beratnya. Ketika kita sudah bisa membaca surat Al-Fatihah 7 kali dengan menahan nafas, insya Allah nanti panjenengan akan bisa merasakan. Memang kelihatannya sulit, tetapi kalau ada usaha ataupun keniatan, insya Allah pasti bisa mengolah nafas panjang. Tarik nafas, tahan, lalu baca surat Al-Fatihah 7 kali. Belajarnya seperti itu. Dan ketika panjenengan ingin menarik ataupun mewujudkan suatu benda, pertama-tama oleskan minyak yang hitam yang dari saya itu di telapak tangan. Digosok-gosok seperti ini sedikit aja, asal bau aja sudah cukup. Lalu
telapak tangan panjenengan diarahkan ke lokasi ataupun ke pohon ataupun ke benda yang menurut panjenengan ada bendanya. Ya, arahkan di situ. Lalu pertama panjenengan membaca surat Al-Fatihah dalam 7 kali tahan nafas. Ya. Membaca surat Al-Fatihah 7 kali tahan nafas. Habis itu membaca surat Anas 7 kali, tetapi tidak tahan nafas. Yang tahan nafas Al-Fatihahnya saja. Lalu yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Ya, biasa saja, nggak usah tahan nafas. Lalu ketika panjenengan ingin ini dikolaborasikan dengan ilmu kunci hariannya, dibaca Bismillah la haula wala quwata illa billah 3 kali dengan menahan nafas. Ya. Lalu kejangkan, tarik pakai teknik pernafasan. Sebelum ditarik, niatkan terlebih dahulu. Ya, niatkan. Ya Allah, kalau memang di sini ada benda pusakanya ataupun ada mustikannya, saya minta wujudkan atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Niatnya seperti itu. Lalu tarik nafas. Tarik ya. Ini posisi narik ini kejang. Tangan kejang. Lalu hentakan ke bumi dengan kalimat Allah. Ya, tarik lagi. Hentakan ke bumi dengan kalimat Allah. Ulangin sampai benar-benar nimbul. Ya. Yang perlu diingat, ketika minyak sudah diolesin di telapak tangan, itu tangan kita arahkan ke pohon, ke batu, ke tanah yang menurut panjenengan ada bendanya. Lalu baca surat Al-Fatihah 7 kali dengan menahan nafas. Nah, habis itu membaca surat Anas 7 kali. Biasa saja, nggak usah tahan nafas. Terus yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas 7 kali biasa saja, nggak usah tahan nafas. Terus yang terakhir, baca ilmu kunci hariannya 3 kali dengan menahan nafas. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Tarik. Tetapi sebelum ditarik, niatkan. Ya Allah, kalau memang di lokasi ini ada benda pusakanya ataupun ada mustikanya, saya mohon wujudkan atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Setelah diniatkan, tarik nafas panjang sambil ditegangkan tangan kita yang sudah kita olesin minyak. Ya, lalu hentakan ke bumi ya dengan kalimat Allah sambil buang nafas. Ulangin beberapa saat ataupun beberapa kali sampai benar-benar ada suatu pergesekan ataupun ada suatu pergerakan, entah itu dari suara benda jatuh ataupun ada suara ataupun ada percikan api. Nanti kalau sudah wujud, baru kita bacakan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 7 kali, tujuannya untuk menetralkan. Ya. Jadi tata cara ini boleh panjenengan kuasai ataupun pelajari terlebih dahulu. Karena kita harus benar-benar siap karena mengolah nafas yang cukup panjang. Ketika membaca surat Al-Fatihah 7 kali ini tahan nafas pemirsa. Ya, memang agak sulit dan susah dicerna oleh akal pikiran kita. Tetapi semuanya pasti bisa jika ada keniatan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, akan saya bimbing yang khususnya sudah menerima pengijazahan gemblengan dari saya, baik melalui tasbih ataupun gelang. Mudah-mudahan ilmunya semakin bermanfaat untuk kita semua. Saran dari saya, hindari yang namanya sifat sombong dan takabur. Ya. Jauhi hal-hal yang dilarang oleh agama
biar ilmu tersebut matang selamanya ataupun tidak pergi. Itu saja mungkin pesan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa berguna, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk saya dan semuanya. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.